Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 5 November tahun 2021, hari biasa pekan ke-31. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah melaksanakan karya agung melalui Yesus Kristus, sabda kerahiman-Mu. Semoga rohnya menjiwai kami, agar kami dapat mendiami dunia ini sebaik mungkin. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus terkasih, cerita Tuhan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur kepada para muridnya tentu tidak susah untuk kita pahami, dan mungkin kita juga pernah melakukan apa yang seperti bendahara yang tidak jujur itu lakukan, karena memang dari kecerdikan kita untuk memperoleh keuntungan bagi diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak terang terhadap sesamanya, karena kecerdikan anak-anak dunia itu selalu berpusat kepada kepentingan diri sendiri, sehingga ia melakukan kecerdikan terhadap sesamanya untuk memperoleh kepentingan, keuntungan bagi diri sendiri dan tidak memedulikan sesamanya. Maka marilah kita di dalam hidup ini menggunakan kecerdikan kita untuk berbagi, untuk menolong, dan untuk menjadi sahabat sesama bagi yang lain. Jangan sampai lalu seperti bendahara yang tidak jujur tadi, yang hanya mementingkan diri sendiri meski dipuji bertindak cerdik. Meskipun cerdik, bendahara tadi tetap saja ia dilepaskan dari jabatannya. Saudara-saudariku, marilah kita tetap cerdik, tetapi demi kepentingan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, kita tidak dilepaskan dari martabat kita sebagai anak-anak terang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang cerdik namun baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.